Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Fathul Karimil Mannan. Sekarang sampai halaman 14. Tengah agak bawah. Yang kitabnya seperti ini. Wa idza ba'tada'a lan ing dalem nalikane ngawiti sapa wa idza ba'tada'a lan ing dalem nalikane ngawiti qariun sapa wong kang maca Al-Qur'an bi qiraati ahadil qurra'i kelawan bacaane salah sijine pira-pira ulama ahli maca Al-Qur'an. Fayam bagi mongko sayukjo itu seyogianya, sebaiknya. Ayastamirra apa yen to netepi apa yen to nerusake sapa qari alal qiraati ing atase maca biha kelawan qiraati ahadil qurra. Madama ing dalam selagine langgeng al kalamu apa kalam murtabiton iku kang nyambung. Jadi ketika orang yang baca Al-Qur'an itu mulai membaca dengan memakai qiraahnya salah satu imam, misalkan Imam Asim, maka sebaiknya dia melanjutkan itu dengan mengikuti qiraahnya imam tersebut selama kalamnya itu masih nyambung. Jadi sampai selesai satu kalam, satu pembahasan itu mengikuti satu qiraahnya imam. Nanti kalau sudah ganti pembahasan lain, temanya sudah ganti walaupun suratnya belum ganti. Karena bisa saja satu surat itu beberapa tema. Jadi kalau sudah ganti tema, nanti silahkan pakai qiraahnya imam yang lain. Tapi kadang satu surat, kadang satu tema. Kalau terutama surat-surat pendek itu satu tema. Jadi kalau masih satu tema, ikutilah satu qiraah, qiraahnya satu imam. Kalau Imam Asim ya ikuti Imam Asim dari awal sampai akhir surat atau akhir pembahasan. Jadi jangan dicampur aduk dalam satu tema. Fa idzan qada mongko ing dalem nalikane wis entek utawa wis rampung irtibatuhu apa sambunge kalam falahu mongko iku keduwe qari wenang keduwe qari ayyaqra'a utawi yen to maca sapa qari bi ghairiha kelawan liyane qiraati ahadil qurra. Jadi kalau ayat-ayatnya itu masih dalam satu pembahasan, satu tema, maka sebaiknya ikutilah satu qiraah atau qiraahnya satu imam. Nanti kalau sudah ganti pembahasan lain, sudah beda tema, silahkan boleh saja mengikuti qiraahnya imam yang lain.
Wal aulalan utawi kang luweh utama dawamuhu iku langgenge ayastamirra langgenge ayastamirra alal qiraah alal ula ing atase qiraah kang pertama fi hadzal majlisi ing dalem iki majelis. Jadi nanti kalau sudah ganti tema silahkan pakai qiraahnya imam lain. Tapi yang lebih utama melanggengkan dengan mengikuti satu qiraahnya satu imam yang dari awal kita baca tadi. Dari awal qiraahnya Imam Asim ya sampai selesai dalam satu majelis. Semuanya mengikuti qiraahnya Imam Asim. Nanti kalau majelis yang lain silahkan pakai qiraahnya imam yang lain. Itu kalau bisa, kalau bisa saya sendiri ya baru belajarnya qiraahnya Imam Asim saja. Wala tajuzu. Karena itu tidak begitu penting belajar qiraah sampai 7 itu tidak penting, itu hanya tambahan. Itu bagi yang sudah mahir. Kalau biasa-biasa santri biasa ya itu ikuti satu qiraah saja Imam Asim itu saja. Yang penting bacaannya bisa fasih, bisa benar, syukur-syukur baca Quran bisa ngerti maknanya, bisa diangen-angen maknanya, bisa diambil pitutur, itu yang lebih penting. Nah, daripada sekedar membagus-baguskan bacaan sampai belajar qiraah sing aneh-aneh itu, tidak begitu penting. Wala tajuzu. Karena itu masih seputar lafadz. Lafadz itu ibaratnya masih kulitnya, belum isinya adalah maknanya. Makna dalam Al-Qur'an itu kan ada kalanya perintah, ada larangan, ada nasihat, ada janji, ada ancaman, ada juga cerita yang di situ ada pelajaran, ada pitutur, ada nasihatnya. Intinya kan di situ. Itu intinya Al-Qur'an. Wala tajuzu juga ada masalah hukum dan lain sebagainya. Wala tajuzu lan ora wenang al-qiraatu apa maca Al-Qur'an bil ajamiyati kelawan bahasa liyane Arab. Tidak boleh baca Al-Quran dengan bahasa ajam. Mutlakon hale mutlak. Niatnya baca Quran, tapi dengan bahasa ajam. Jadi dibacanya hanya terjemahnya saja. Tapi kalau beda kalau kita hanya membaca terjemah demi untuk apa? Memahami maknanya Al-Quran. Jadi kok pakai bahasa ajam, jadi terjemahnya yang dibaca Quran segala pun Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itu hanya sekedar kita baca terjemah untuk memahami saja. Tapi kalau niatnya baca Quran jangan membaca dengan bahasa selain Arab. Nah, termasuk juga yang tidak baik menurut saya, tidak perlu. Kalau orang tidak bisa ngaji Quran, tidak bisa baca Quran, baca Al-Quran yang dibaca tulisan Latin. Nah, makanya saya kurang suka. Mohon maaf bagi yang membuat kitab seperti Yasin dan Tahlil atau surat-surat Al-Quran lain dikasih terjemah, selain terjemah dikasih tulisan Latin itu. Yasin ditulis ya asiin. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Nah, seperti itu. Itu kalau orang awam tidak bisa ngaji kok membaca tulisan Latin, kira-kira bisa benar apa tidak? Satu surat saja itu salahnya pasti
banyak sekali. Surat pendek loh, jangan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ya tidak bisa dihitung salahnya, udah. Bahaya wal Qur'anil Hakim. Enggak karu-karuan itu. Tidak bisa gitu, oke. Ramadan diwaca Ramadlon, mudlu. Mudlu. Sakaran. Bahayanya itu tulisan alladzina dibaca alladzina. Kacau itu. Aduh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi bacanya alladzina yu'min. Aduh. Minuna selaka. Enggak karu-karuan. Wis mending enggak usah baca. Daripada apa? Baca Al-Qur'an kok yang dibaca tulisan Latin. Dan mungkin ini ajamiyah ini tidak menjelaskan bahasa apa tulisan ini. Qiraah dengan bahasa, mungkin ini bahasa. Tapi termasuk walaupun bahasanya Arab tapi tulisannya selain Arab. Nanti juga karena apa? Banyak makhraj Arab yang memang tidak bisa ditulis dengan huruf selain Arab. Nanti suaranya menjadi berbeda. Seperti dot itu kan adanya di Arab. Kha juga adanya di Arab, ya kan? Kha, makanya kalau Indonesia jadi KH. KH, tapi beda. Kalau kha, orang bisa kha kalau sudah belajar bahasa Arab karena kha terus apa lagi? Fa. Jadi kalau bahasa selain Arab itu antara sin, antara fa, terus apa? Shin, tadi sa, sya, sa, so. Ya ini kan kalau yang dibaca Latinnya tidak karu-karuan nanti jadinya. Jadi tidak ada bedanya antara sin, fa, shin, sod, ha, kho, tidak ada bedanya. Wudlu antara dot, zo, dal ini jadi tidak karu-karuan. Dal kan tulisannya DZ. Alladzina tulisannya alladzina. Baca apa adanya, Ndak. Lo kalau mau pengen baca Quran, Pak, saya ndak bisa ngaji karena dulunya sekolahnya hanya sekolah umum, ndak pernah belajar ngaji, ndak pernah sekolah madrasah. Saya kepengen baca Quran. Bagaimana? Saya pengen mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal. Ini bagaimana? Yo ngaji dulu belajar. Ya harus belajar. Ya kalau di awal-awal waktunya sudah tidak begitu punya banyak waktu, ya belajarlah apa itu surat-surat pendek dulu. Itu enggak usah baca macam-macam, itu menyedihkan itu. Kalau saya lihat itu ada orang tuanya sudah meninggal, anaknya enggak bisa ngaji, datang ke kubur, ziarah kubur, baca surat Yasin yang dibaca tulisan Latin. Waduh. Itu yang mendengarkan malah Masya Allah ketek-ketek. Ngaji, makanya ngaji itu penting banget. Aja baca Quran tulisan Latin wis. Mending wis ndak usah baca. Terus ngapain kalau ndak baca? Yes baca istighfar yang banyak saja, nggih. Kalau ndak bisa baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, ndak sempat belajar, baca istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, baca sholawat yang banyak. Karena apa? Kalau baca Quran malah keliru itu kalau orang tidak belajar. Kalau pengen bener ya harus belajar kepada guru yang ahli. Jangan tulisan Latin di otak-atik sendiri, Pak. Yang belajar ngaji saja belum tentu benar. Apalagi tidak belajar ngaji, baca Latinnya. Kacau. Walayat tajuzu mutlakon hale mutlak kamala tajuzu kaya oleh ora wenang apa qiraah dibaca Quran. Dulu pernah ada orang sholat pakai bahasa Indonesia, katanya biar khusyuk. Itu tidak boleh. Wes dari ulama berbagai madhab 4 atau bahkan di luar madhab 4, semuanya itu tidak ada yang memperbolehkan sholat kok bahasanya diganti selain Arab. Tapi di Indonesia pernah ada. Takbirnya Allah Maha Besar.
Salamnya keselamatan untuk kalian, keselamatan untuk kalian. Itu bukan nambah khusyuk, itu kalau sholat di tempat orang banyak yang sekitarnya mendengar pada tertawa. Jadinya ketika tertawakan orang jadi khusyuk apa enggak? Ya malah tambah tidak khusyuk itu. Masya Allah, aneh. Itu tidak boleh. Yes. Ajarannya seperti itu. Sholat itu bahasa Arab. Al-Quran pun harus bahasa Arab. Tidak boleh dialih bahasa. Kan kalaupun ada terjemah ya Quran bawahnya kasih terjemah, bukan untuk dibuat tadarusan, bukan terjemah itu. Jangan tadarus nanti malam tadarus diganti yang dibaca terjemahnya saja. Ya jangan, tidak boleh. Itu tidak boleh, tapi hanya sekedar untuk mempelajari makna. Bijam'il qiraati kelawan ngumpulake pira-pira bacaan qiraah. Fi mahafilil ammati ing dalem pira-pira acarane wong umum. Tadi baca Quran dialih bahasakan tidak boleh. Begitu juga membaca Al-Quran dengan mengumpulkan berbagai qiraah. Wih, qiraah ini disambung, dicampur. Orang baca Quran harus di speaker. Wah, qiraah sambung dicampur-campur. Satu surat gonta-ganti. Di acaranya orang umum, amah, bahasa kasarnya amah itu orang yang jahil bodoh. Yes, umumnya orang ini kan tidak ngerti. Ini bacaan bagaimana? Orang baru bisa ngaji sedikit-sedikit. Kok kita keluar dari pesantren di hadapan orang banyak disuruh ngaji dengan berbagai macam qiraah di depan orang awam. Ini juga tidak boleh. Bahayanya kalau ditiru, yang ditiru nggak ngerti loh itu. Pak itu ustadz itu ngaji tadi di masjid ada wadduhe walaili idza saji. Anak-anak kecil akhirnya ikut. Orang awam jadi ingat, Pak. Ganti wadduhe. Dulu itu seperti itu. Nah, itu tidak boleh membaca dengan mencampur adukkan qiraah di hadapan orang awam walaupun berbeda tema tadi. Walaupun macam-macam di hadapan orang awam sehingga orang awam menjadi bingung atau bahkan menjadi ceroboh dengan asal mengikuti. Asal mengikuti itu kan ada memang wadduhe itu bacaan apa namanya? Imalah. Menurut sebagian qiraah, tapi qiraahnya Imam Asim imalah itu kan hanya apa? Majreha itu kan ada. Tapi kalau ulama yang lain ada, terus pokoknya wadduhe walaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Karena ada itu sebagian ulama ada seperti itu. Tapi di hadapan orang awam ya jangan. Walaupun sampean bisa, walaupun sampean sudah pernah belajar. Dunal ardi ora mentokake. Mentokake itu membaca, menunjukkan ala syuyukhi ing atase pira-pira guru. Beda kalau ngaji di hadapan guru yang ahli. Terus silakan sampai dengan baca qiraah imam siapa membaca kepada guru silakan. Ma'ama ing dalam sertane perkara fihi kang ing dalam jam'il qiraati. Atau di depan guru atau di depan orang yang ahli silakan. Yang tidak boleh tadi di depan masyarakat umum. Akhirnya orang pulang dari mendengarkan ngaji sampai rumah bacaannya ngajinya jadi ikut nyeleneh padahal dia tidak tahu aturannya. Ini yang tidak baik, tidak benar. Begitu juga persamaannya dalam ilmu fikih. Mungkin sampai sudah mondok lama, sekali ngaji kitab sudah banyak kitab, sudah mahir ilmu fikih, sudah belajar banyak madhab matang madhab Syafi'i, belajar madhab 4 dipelajari semua. Pulang ke kampung dipraktekkan semua. Aduh, di hadapan orang awam. Orang kan ada itu di hadapan orang awam.
Ada diantaranya apa? Sholat itu ada yang doa kunut itu sebelum rukuk itu juga ada. Dipraktekkan di kampung. Aduh, wis. Pokoknya aneh-aneh. Baca aneh-aneh, sholat aneh dipraktekkan di kampung biar kelihatan pinternya. Biar kelihatan oh ini pengetahuannya sudah luar biasa. Tapi itu tidak boleh. Nanti malah jadi merusak tatanan. Yo masyarakat itu ngertinya yo madhab Syafi'i itu pun belum banyak. Yos, walaupun kalian bisa madhab 4 semua, ya diajarkan dipraktekkan madhab Syafi'i saja. Nah, madhab Syafi'i saja. Jangan nanya-nanya nanti imami doa kunut sebelum rukuk. Wah, orang bingung semua satu kampung. Saya pakai madhab ini. Aneh-aneh dan lain sebagainya, jangan satu yang terlaku di masyarakat nanti membuat bingung masyarakat. Kalau hanya bingung, kalau orang-orang awam jadi mengikuti, asal mengikuti, ini tambah tidak benar. Jadi bisa menerapkan ilmu sesuai kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.